Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nastain. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 10 baik SMA maupun SMK dengan judul eksponen atau pangkat. Tanpa mengulur banyak waktu, mari kita mulai. Jadi, di materi eksponen atau pangkat ini artinya suatu bilangan yang berpangkat. Maka di materi ini kita akan membahas bilangan berpangkat ya. Nah, contoh bilangannya X pangkat 2. Nah, pangkat dari X ini atau 2 ini eksponen gitu ya. Di sini ada 2 pangkat 2. Sama ya. Jadi pangkat dari 2-nya ini atau 2 eksponen. Di sini ada bentuk akar. Akar X dipangkatkan jadi X pangkat setengah. Karena kalau akar pasti setengah. Nah, kecuali akar kayak gini nih. Jadi akar X pangkat 2 derajat 5 dipangkatkan menjadi X pangkat 2 per 5. Jadi pangkat dari X ini diper derajat dari akar gitu ya. Paham sampai sini ya? Kita masuk ke sifat eksponen. Nah, nanti sifat eksponen ini ada 5. Jadi kita bahas sifat yang pertama. Di sini A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, di sifat yang pertama ini berlaku cuma di perkalian ya. Kalau ada soal atau penjumlahan atau pengurangan itu nggak berlaku di sifat yang pertama ini ya. Contoh A pangkat M ditambah A pangkat N itu nggak berlaku A pangkat M plus N gitu ya. Ini hanya perkalian gitu ya. Contoh soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, di sini kan bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 plus 5. 3 plus 5 menjadi 2 pangkat 8 gitu ya. Nah, apakah sampai sini udah selesai? Ya, kalau sampai sini udah selesai nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa dilanjutkan, silahkan. Jadi 2 pangkat 8 ya hasilnya 256 ya. Gitu. Lanjut kita ke sifat yang kedua. Di sini ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N gitu ya. Kita langsung ke contoh soal biar paham. Di sini ada contoh soal 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Ini kan bisa menggunakan sifat eksponen yang kedua ya. Maka menjadi pangkat dari pangkat dari 2 penyebut. Jadi pangkat 3 ya, kepindah ke atas menjadi minus, yang tadinya plus ya. Maka hasilnya 2 pangkat 5 minus 3. 5 minus 3 menjadi 2 pangkat 2 ya. Nah, di sini bisa dilanjut ke 2 pangkat 2, hasilnya 4 gitu ya. Nah, di sifat yang kedua ini mempunyai 2 versi. Ya, ini ada versi yang keduanya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N gitu ya. Jadi penyebut dari A pangkat N maksudnya N pangkatnya ini berubah menjadi minus ya, yang tadinya plus ya. Contoh 1 per 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat min 5. Begitu pun dibalik ya, bisa kebalikannya ya. Contoh di sini 1 per 2 pangkat minus 5, maka menjadi yang tadinya pangkatnya minus berubah menjadi plus gitu ya, 2 pangkat 5 gitu ya.
Paham sampai sini ya? Kita lanjut di sifat yang ketiga. Nah, di sini dalam kurung A per B kurung pangkat M, maka menjadi kurungnya dibuka dikalikan 1 per 1 ya pangkatnya. Jadi A pangkat M per B pangkat M gitu ya. Jadi kayak kurungnya dibuka gitu ya. Ke contoh soal biar teman-teman paham. Ini dalam kurung 2 per X tutup kurung pangkat 5 gitu ya. Maka menjadi 2 pangkat 5 per X pangkat 5 gitu ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjut ke sifat eksponen yang keempat. Di sini ada dalam kurung juga ya, cuman bentuknya perkalian, yaitu A dikali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M gitu ya. Contoh soal dalam 2X dalam tutup kurung pangkat 5, maka menjadi 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat X pangkat 5 gitu ya. Nah, kita lanjut ke sifat yang kelima. Nah, di sini A pangkat M dalam kurung pangkat N gitu ya, menjadi A pangkat M dikali N. Nah, di sini kan nilai dari pangkat gitu ya, contoh A pangkat M ini dalam kurung, terus ada pangkat lagi, maka pangkatnya ini berubah menjadi atau bisa dikalikan gitu ya. Ke contoh soal 2 pangkat minus 1 dalam kurung pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat minus 1 dikali 3. Nah, pangkatnya ini dikalikan menjadi 2 pangkat minus 3 gitu ya. Nah, jika mau dijumlahkan, maka pangkatnya ini biar enggak minus gitu ya, karena bilangan yang bisa dijumlahkan itu bilangan yang berpangkat positif gitu ya. Maka kita ubah menjadi pecahan agar pangkatnya ini yang tadi pangkatnya ini minus 3 berubah menjadi 3 gitu ya, atau positif gitu ya. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini kita jumlahkan menjadi 8 gitu ya. Jadi hasilnya 1 per 8 gitu ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjut masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, sederhanakan minus 27 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 7 dibagi minus 3 dalam kurung A pangkat 2 dikali B pangkat 3 tutup kurung pangkat 3. Nah, di contoh soal ini untuk pembagiannya masih bentuk titik 2 ya. Maka agar mudah dipahami kita ubah dulu jadi per gitu ya. Seperti ini gitu ya. Jadi minus 27 dibagi minus 3 gitu ya. Dan juga yang di dalam kurung yaitu A pangkat 2 dikali B pangkat 3 tutup kurung pangkat 3 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima. Maka hasilnya 9 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 7 per A pangkat 6 dikali B pangkat 9 gitu ya. Nah, sampai sini AB nya bisa dicoret gitu ya. Maka hasilnya 9 per AB pangkat 2. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2.
hitunglah 243 pangkat 2 per 5 ditambah dalam kurung 1/4 tutup kurung minus 2, pangkat minus 2 per dalam kurung 25 tutup kurung pangkat 1/2. Nah, jika soalnya seperti ini, kita bisa pangkatkan masing-masing terlebih dahulu ya, yaitu 243 dipangkat menjadi 3 pangkat 5, 1/4, 4 nya dipangkat menjadi 2 pangkat 2 gitu ya, 25 dipangkatkan menjadi 5 pangkat 2. Nah, sampai sini kita lihat bagian perbagiannya ya. Yang pertama, dalam kurung 3 pangkat 5 tutup kurung pangkat 2 per 5 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Yang bagian 2 ini 1/2 pangkat 2 bisa menggunakan sifat eksponen yang kedua ya. Dan bagian 3, 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat setengah ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Maka hasilnya 3 pangkat 5 dikali 2/5 ditambah dalam kurung 2 pangkat minus 2 tutup kurung pangkat minus 2 maksudnya per 5 pangkat 2 dikali setengah. Nah, pangkatnya ini kita jumlahkan ya. Jadi 5 dicoret 5 gitu kan, ada 5 ya. 2 dicoret sama 2 gitu ya. Dan juga dalam kurung 2 pangkat minus 2 dalam kurung pangkat minus 2 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Maka hasilnya 9 ditambah 2 pangkat 4 per 5. Nah, 2 pangkat 4 ini kita jumlahkan jadi 16 gitu ya. Jadi 9 ditambah 16 per 5. 9 ditambah 16 25 dibagi 5 hasilnya 5 gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu sederhanakan minus 4 dalam kurung 2 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 4 tutup kurung pangkat 2. Nah, jadi untuk yang di dalam kurung ini kita bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Hasilnya minus 4 dalam kurung 2 pangkat 2 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 8 ya. Nah, sampai sini kita kalikan ya. Jadi minus 4 dikali 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini bukan perkalian, contoh minus 4 dikali 2 pangkat 2 terus minus 4 dikali, bukan kayak gitu ya. Karena yang di dalam kurung ini bentuknya perkalian, bukan penjumlahan ya. Jadi hasilnya minus 16 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 8. Sampai sini paham ya? Oke teman-teman, di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih.